Salam, jumpa kembali di channel saya. Pada saat ini kita akan belajar mengenai 3 bencana alam sebagai bukti tanda akhir zaman. Jadi saudara, Tuhan memberikan tanda-tanda di bumi, yaitu bencana dengan tujuan untuk membangunkan kita umat Tuhan yang tertidur, supaya kita menyadari bahwa kita ada di penghujung dari akhir zaman. Nah, oleh karena itu kita akan melihat bersama-sama landasan ayat yang akan saya berikan sebagai landasan dalam pembahasan kita. Di dalam Matius 24 ayat yang ke-6, ya, saya akan membahas 3 bencana, saudara. Matius pasal 24 ayat yang mungkin kita baca dari ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 ya. Ayat ke-7 dan ayat ke-8. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam Matius 24 ini berbicara mengenai tanda-tanda kedatangan Tuhan atau akhir zaman. Nah, sebelum tanda kedatangan Tuhan, firman Tuhan katakan kita akan melihat beberapa tanda-tanda, tetapi yang saya mau tunjukkan di sini adalah yaitu bencana alam yang disebutkan dengan gempa bumi di berbagai tempat. Dan ayat ke-8 dikatakan akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Saudara, ayat yang ke-8 ini seringkali kita salah persepsi, salah mengerti, saudara. Ini karena bahasa Yunani terkadang mempunyai pengertian yang lain daripada apa yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya. Di dalam bahasa Inggris di situ ya King James Version bisa nanti saya tunjukkan ya saudara. Di dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata odinon. Ya, odinon itu diterjemahkan birth pains, ya, birth pains atau kesakitan dalam melahirkan, ya, kesakitan dalam melahirkan. Nah saudara, tanda yang pertama gempa bumi di berbagai tempat. Pada akhir zaman, gempa bumi akan terjadi hampir di seluruh dunia. Hampir di seluruh dunia, di berbagai tempat. Artinya banyak sekali tempat. Bukan hanya tempat-tempat tertentu, tapi hampir semua tempat, saudara. Ya. Bahkan di dalam ayat 8 dijelaskan kejadiannya itu akan seperti sakit dalam melahirkan, ya. Sakit dalam beranak, ya. Sakit melahirkan. Apa itu sakit melahirkan? Saudara tahu ketika orang mau melahirkan, ya, wanita-wanita, ibu-ibu yang akan melahirkan seorang anak, mereka akan mempunyai sakit bersalin, yaitu pembukaan 1 sampai dengan pembukaan 10, sampai akhirnya melahirkan seorang anak. Pembukaan 1 ke pembukaan 2 itu jaraknya agak jauh, ya. 2 ke 3 semakin pendek waktunya, saudara. Sampai akhirnya pembukaan 8, 9, dan 10 jaraknya makin sedikit, ya. Kesakitannya atau proses kesakitan dalam melahirkan itu semakin intens, ya. Semakin jaraknya semakin sedikit, ya. Semakin sering sakit, saudara. Sehingga kalau dihubungkan dengan ayat yang ke-7, saudara, bahwa gempa bumi di berbagai tempat dengan intensitas yang tinggi, ya, intensitas yang tinggi, maka kita akan melihat bahwa di seluruh dunia akan sering terjadi gempa, ya, sering terjadi gempa. Saudara bisa perhatikan zaman dulu dengan zaman sekarang, saudara. Bahkan 2 tahun terakhir ini kalau kita perhatikan gempa semakin sering terjadi. Intensitasnya tinggi, ya. Sering sekali terjadi gempa yang skalanya menengah sampai skalanya tinggi, besar, ya, skala besar, ya. Menengah dan besar, ya.
Bahkan kalau kita hitung dengan yang kecil, hampir tiap hari terjadi gempa, saudara. Tapi kita hitung saja yang bisa terasa oleh manusia. Ya, saudara, ada beberapa tempat di Indonesia ya, yang terjadi gempa, ya. Bahkan beberapa hari ini dalam bulan Januari 2022 saja, gempa-gempa ini terus terjadi. Ya, gempa-gempa ini terjadi di seluruh Indonesia. Ada berita gempa yang kita dengar. Kalau tingkat dunia lebih ngeri lagi, saudara. Ya. Terjadi gempa di mana-mana. Ya. Gempa ini berhubungan dengan akhir zaman. Memang dulu terjadi gempa. Tetapi intensitasnya tidak seperti sekarang. Ya. Indonesia dulu tidak sering terjadi gempa. Apalagi waktu saya masih kecil, saudara. Tetapi 2 tahun belakangan ini intensitasnya ya, bagaimana kerak bumi itu bergejolak di berbagai tempat. Bahkan nanti akan tiba di suatu masa sampai melahirkan sebuah gempa yang sangat besar. Nah, itu belum terjadi, tapi di akhir zaman akan pasti terjadi, saudara. Tanda yang kedua, di akhir zaman, saudara, firman Tuhan mengatakan ya, di dalam Lukas pasal 17 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-30, saudara, ya. Ini berbicara tanda-tanda kedatangan Tuhan. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka akan makan dan minum, mereka akan kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikian halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Nah, saudara, ada dua bencana yang berikut yang menyusul dikatakan sebagai tanda kedatangan anak manusia, ya, di mana anak manusia menyatakan dirinya. Yang kedua adalah dikatakan pada zaman Nuh itu kita lihat apa yang terjadi, ya, bencana alam apa yang terjadi, yaitu air bah. Air bah ini adalah sebagai bentuk penghukuman Tuhan atas manusia yang sudah semakin jahat. Kita tahu bersama di akhir zaman manusia akan semakin jahat. Dan kita sekarang sedang melihat terjadi, mungkin air bah ini tidak seperti air bah zaman Nuh yang akan membunuh sekaligus seluruh umat manusia. Tetapi ada air bah kecil yang terjadi di seluruh dunia. Yaitu banjir besar, tsunami terjadi di berbagai tempat di dunia. Kalau kita lihat berita-berita, saudara, di situ jelas. Bahkan tahun lalu dan tahun ini, saudara, ada banjir yang besar-besar di Indonesia, di Cina, di Amerika, bahkan di Arab Saudi, tempat yang tidak pernah terjadi banjir, ya, yang jarang atau mungkin tidak pernah, ya, saya tidak pernah dengar. Tetapi negara Afrika, negara Arab, saudara, di padang pasir, di situ terjadi banjir yang luar biasa. Dan tanda yang berikutnya dikatakan firman Tuhan seperti zaman Lot. Di situ dikatakan turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit. Ini berbicara mengenai asteroid dan gunung meletus, saudara. Ya, asteroid di bulan Januari ini, saudara, pembukaan bulan Januari saja sudah ada asteroid yang turun, saudara. Bahkan bulan Januari ini ada beberapa asteroid yang sudah melewati bumi dan jatuh di bumi. Dan bulan Februari dikatakan ada lagi, saudara boleh selidiki berita-berita di NASA yang mengatakan sepanjang bulan Februari, maksud saya sepanjang tahun 2022, di situ ada asteroid yang siap untuk menghantam bumi ini, saudara. Kalau kita perhatikan bahkan tahun 2028, 2029 ada satu asteroid yang akan diperkirakan menghancurkan, ya, dunia ini, sepertiga dari dunia ini atau seperempat dari dunia ini. Tetapi saudara, sebelum itu terjadi ada asteroid yang sedang menuju bumi, saudara. Ada yang diketahui, bahkan ada yang tidak diketahui oleh NASA sekalipun. Nah, saudara, oleh karena itu
Saudara, perhatikanlah tanda-tanda ini. Yang berikut juga dikatakan gunung meletus. Kenapa saya bilang gunung meletus? Karena di situ dikatakan hujan belerang. Belerang asalnya dari gunung berapi. Dan ketika gunung berapi itu meletus, saudara, dia akan begitu erupsi yang sangat besar, maka dia akan memuntahkan belerangnya seperti hujan, ya saudara. Dan itu sebabnya hujan belerang ini salah satu tanda dari akhir zaman. Kita tahu pernah ada sebuah tempat atau sebuah cerita ya di Pompei begitu, saudara. Bahkan Gunung Krakatau juga pernah memuntahkan dan menghancurkan banyak kota, banyak tempat, saudara. Jadi gunung berapi sekarang meletus di mana-mana, saudara. Ya, gunung api La Palma dikatakan 100 hari, saudara, kira-kira dia meletus, saudara. Saudara bisa bayangkan, gunung api di Indonesia tahun lalu dan tahun ini memuntahkan ya lavanya, saudara. Banyak terjadi gunung berapi yang mulai aktif, yang tidak pernah aktif mulai aktif kembali. Saudara, ini adalah tanda-tanda zaman. Ada 3 hal di sini, saudara. Yaitu yang pertama, firman Tuhan katakan gempa bumi. Yang kedua, air bah, ya saudara, hujan yang memberikan banjir dan tsunami. Lalu kemudian hujan api dan hujan belerang dari langit. Kita perhatikan tanda-tanda zaman ini, bencana-bencana yang datang ini untuk mengingatkan kita. Ini bukan karena Tuhan jahat, tetapi Tuhan mau mengingatkan kita bahwa kita ada di penghujung dari akhir zaman, saudara. Bangunlah, saudara, yang tertidur. Mulailah, saudara, untuk lebih dekat dengan Tuhan, lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, supaya jangan hari Tuhan datang seperti jerat dan kita menjadi orang-orang yang tertinggal di dalamnya. Kita mendapatkan penghukuman dari Tuhan karena kita tidak bertobat, kita tidak berbalik dari jalan-jalan kita yang salah. Hiduplah bijaksana di akhir zaman, ya. Semoga firman Tuhan yang saya sampaikan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua, ya. Haleluya. Amin.